Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Diduga memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat hingga tewas, mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah bus antar kota, antar provinsi ludes terbakar di kilometer 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor. Diduga karena cemburu, seorang petugas PPSU tega menganiaya teman wanitanya di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Sementara jelang semifinal Piala AFF U16 Rabu malam, pelatih Bima Sakti mengutamakan skema menyerang dalam latihan untuk membongkar pertahanan Myanmar yang tampil disiplin. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Fokus Pagi ya. Edisi Rabu 10 Agustus 2022 bersama saya Jamie Darusman dan saya Utri Farza. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kami awali dengan informasi tim khusus penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka. Verdi Sambo diduga telah memerintahkan Barada E atau Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua hingga tewas. Berikut kita simak keterangan dari Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah Saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka.
Nah, sementara itu Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto membeberkan peran 4 orang tersangka dalam kematian Brigadir J. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, Baradae akhirnya membuat pengakuan yang menyebabkan terbukanya tabir pembunuhan Brigadir J dan berikut pernyataan Kabareskrim Polri. Karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri, oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Penetapan Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka disambut baik keluarga Brigadir Yosua. Orang tua Yosua berharap Ferdi dapat mengungkap motif penembakan yang menewaskan anaknya. Ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, keluarga almarhum yang tinggal di Kabupaten Muaro Jambi kaget. Sebagai tersangka, keluarga berharap Ferdi Sambo jujur dan mengungkap motif pembunuhan itu. Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semuanya. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Sesudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya. Terkait pembunuhan Brigadir Yosua, tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Salah satunya adalah mantan Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Pasca penetapan Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, pengamanan di Mako Brimob Kelapa II Depok diperketat. Sementara kuasa hukum PC Arman Hanis menghormati keputusan penyidik menetapkan Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Pasca ditetapkannya mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, kuasa hukum PC Arman Hanis menghormati keputusan penyidik. Tim kuasa hukum akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi. Terkait penetapan tersangka kepada saudara kami, FS, kami tim kuasa hukum menghormati penetapan tersebut dan akan segera fokus pada proses hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak hukum dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Sementara itu pengamanan di depan gerbang markas Komando Brimob atau Mako Depok Kelapa II Depok, Jawa Barat diperketat pada Selasa malam. Ini pasca diumumkannya Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, 2 kendaraan taktis disiagakan di depan gerbang Mako Brimob. Sejumlah personil bersenjata lengkap disiagakan untuk memeriksa semua kendaraan yang hendak masuk ke wilayah Mako Brimob.
Sementara itu, pemirsa, sebelum ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlebih dahulu mencopot Irjen Pol Verdi Sambo dari Kepala Divisi Propam Polri sekaligus memutasinya. Ia pun sempat diperiksa oleh tim khusus di Bareskrim Polri hingga diamankan ke Makobrimob. Agustus 2022, untuk pertama kalinya sejak kasus penembakan Brigadir Yosua mengemuka, Irjen Pol Verdi Sambo memenuhi panggilan untuk diperiksa tim penyidik selama 7 jam sebagai saksi. Di gedung Bareskrim Polri ini, akhirnya Irjen Verdi Sambo buka suara terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Atas meninggalnya Brigadir Yosua, semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mencopot Irjen Verdi Sambo dari Kepala Divisi Propam Polri. Kapolri bahkan memutasi sejumlah personil Polri sebagai buntut sengkarut penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Mereka dinilai melanggar kode etik karena tidak profesional dan menghambat penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan. Dan akhirnya Sabtu 6 Agustus Irjen Pol Verdi Sambo diamankan ke tempat khusus di Makobrimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Bersama Sambo, kala itu ada 3 personil Polri lainnya yang juga diamankan. Tak menyangka suaminya diamankan, istri Irjen Verdi Sambo akhirnya mendatangi Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Namun ia tak diizinkan menjenguk suaminya. Saya mempercayai dan terus mencintai suami saya. Saya mohon doa kami berkeluarga satu jalannya. Ibunya ngomong. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Drama kasus ini mulai terkuak kala tim khusus nyatanya tidak menemukan fakta adanya tembak-menembak dalam insiden kematian Yosua. Begitupun dugaan adanya pelecehan seksual yang kini masih diselidiki. Yang pasti, kini 31 personel Polri sudah diperiksa, di mana 11 personel dipindahkan ke lokasi khusus. Bahkan 4 orang diantaranya sudah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mereka adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan seseorang berinisial KM. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah personil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim sus Mabes Polri. Sedikitnya 31 personel diduga melanggar kode etik atas tewasnya Brigadir Yosua. Tim khusus Mabes Polri akan melanjutkan pemeriksaan terhadap 31 anggotanya terkait dugaan pelanggaran kode etik. Di antaranya terkait tindakan untuk merusak, merekayasa, ataupun menghilangkan barang bukti. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 25 personel dari 56 anggota Polri yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik profesional Polri. Dari 31 personel, 11 diantaranya telah ditempatkan di tempat khusus, termasuk 1 personel bintang 2 atau Irjen, serta 2 personel berpangkat bintang 1 atau Brigjen. Ke 31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Bareskrim Polri ada 2 personil.
1 Pamen, berpangkat Pamen, dan 1 Pama. Di Propampori ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim SUS akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propampori terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propampori akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Yosua. Tetap bersama kami. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang masih berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini, pemirsa, untuk mendapatkan bukti-bukti lain terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Puluhan personel Brimob dan Divisi Propampori Selasa sore menggeledah rumah pribadi Ferdi Sambo. Penggeledahan juga dilakukan di rumah yang ditinggali ajudan dan sopirnya di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Puluhan personel Brimob tiba di kediaman pribadi Irjen Pol Ferdi Sambo dengan 2 kendaraan taktis Selasa sore. Sejumlah personil Propam Polri dan mobil Inavis juga turut serta dalam pemeriksaan ini. Selain masuk ke dalam rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri, pasukan itu juga memasang garis polisi di sekeliling rumah yang menjadi lokasi tragedi kematian Brigadir Yosua. Belakangan terungkap kedatangan pasukan itu terkait dengan penggeledahan. Sejumlah tim khusus Mabes Polri bersama anggota Brimob Rabu dini hari selesai lakukan penggeledahan di kediaman rumah pribadi Irjen Pol Ferdi Sambo. Setelah 9 jam melakukan penggeledahan, tim khusus dari Kapolri menyita sejumlah barang yang dikemas dengan box kontainer berwarna putih bertutup biru dan dimasukkan ke dalam mobil taktikal dari Brimob. Pada saat ini dari penyidik tim SUS melakukan penggeledahan di 3 lokasi. Ya, di Duren 3 nomor 58, kemudian di Saguling, dan satu lagi di Bangkai, di Jalan Bangka. Nah, 3 pemeriksaan tersebut ya dilakukan penggeledahan sudah dapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, untuk mencari barang bukti yang terkait menyangkut masalah kasus penembakan yang terjadi di TKP Duren 3. Sementara itu, tim khusus Polri juga menggeledah rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah dinas Ferdi Sambo. Rumah bernomor 53 itu merupakan tempat tinggal ajudan dan sopir Irjen Pol Sambo. Penyidik langsung menggeledah untuk mencari barang bukti tambahan, terlebih sopir dan ajudan Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Barada Eliezer. Usai menggeledah, penyidik membawa sejumlah barang bukti terkait tindak pidana pembunuhan Brigadir Yosua. Dan di lokasi lain, tim khusus Polri juga menggeledah kediaman mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Setelah 4 jam menggeledah, tim khusus Polri menyita 6 barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi ada proses penggeledahan dan tentunya dilanjutkan dengan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Ya, ini prosedur standar lah untuk proses pengungkapan kasus. Jadi hanya sebatas itu yang dilakukan, dan itu ada ada 6 item yang sempat disita. Apa sepatu, baju, dan ada beberapa hal lagi, ada 6 item lah. Milik baju seragam atau ya, seperti apa, Pak? Mungkin yang diduga terkait dengan.
Ya, selain temuan penyelidikan tim khusus Polri, terkuaknya kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga tak lepas dari hasil pemeriksaan sejumlah tersangka lain. Salah satunya Barada Richard Eliezer. Nah, bahkan untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua, melalui tim kuasa hukumnya, Barada E mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator kepada LPSK. Pengajuan Barada Richard Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dilakukan tim kuasa hukum saat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim kuasa hukum mengungkapkan ada fakta yang baru berani diungkapkan oleh Barada Eliezer demi membuat kasus ini terungkap. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Barada E dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Sementara itu, LPSK sudah menerima permohonan justice collaborator yang diajukan pengacara Barada Eliezer. Keterangan baru yang diungkapkan Barada Eliezer diharapkan bisa membantu pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Yang menyampaikan permohonan secara resmi tertulis kepada LPSK untuk mengajukan Barada E sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Kami sudah mendengarkan apa saja yang menjadi poin-poin keterangan baru dari Barada E, juga sudah disampaikan kepada kuasa hukum dan juga sudah dituangkan dalam BAP. Sementara itu, untuk mendapatkan keterangan penting dan informasi proses perlindungan dalam justice collaborator, Selasa siang perwakilan LPSK mendatangi Bareskrim Polri. Namun, LPSK tidak bertemu dengan Barada Eliezer, melainkan hanya bertemu dengan penyidik saja. Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah saksi pelaku yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Nantinya dalam persidangan, hakim akan memberi pertimbangan dalam vonis untuk mengurangi hukuman. Tim Liputan melaporkan. LPSK datangi kediaman pribadi mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. LPSK memeriksa kondisi psikologi istri Irjen Pol Verdi, yakni PC atau Putri, terkait permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Sementara Komnas HAM terus mengumpulkan beberapa bukti forensik terkait luka-luka yang diderita Brigadir Yosua. Mendapatkan bukti-bukti forensik terkait luka-luka kekerasan yang dialami oleh almarhum Brigadir Yosua, Komnas HAM telah mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bukti-bukti forensik itu kemudian dicocokkan dengan keterangan lainnya terkait penyebab kematian Brigadir Yosua. Karena memang beberapa waktu yang lalu kita juga mendalami soal dokes, terus kita sandingkan dengan beberapa keterangan. Nah, itu hari ini tim sedang berproses di Rumah Sakit Kramat Jati untuk melengkapi beberapa informasi khususnya terkait administrasinya. Jadi administrasi luka dan lain sebagainya itu saat ini sedang berlangsung di RS Kramat Jati. Komnas HAM menyampaikan apresiasi atas langkah tim khusus Mabes Polri yang menetapkan mantan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo sebagai tersangka. Terkait Pak FS yang ditetapkan sebagai tersangka ya 340, ya kami mengapresiasinya ya. Ada 340, ada 338 kan dibukanya begitu. Junto 338 kami mengapresiasinya. Ya semoga ini menjadi terangnya peristiwa dan menjawab berbagai dinamika publik yang selama ini beredar. Bukan hanya Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga terus bekerja. Selasa siang, LPSK mendatangi kediaman Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. LPSK memeriksa kondisi psikologis PC, istri Irjen Verdi Sambo, terkait permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Pemeriksaan psikologis ini adalah kali pertama dilakukan terhadap PC sejak pemohon perlindungan beberapa waktu lalu. Pihaknya masih menunggu hasil asesmen dari tim psikolog LPSK yang bertemu langsung dengan PC.
Jika dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan, PC masih belum bisa dimintai keterangan secara utuh, LPSK akan memutuskan apakah PC dapat dilindungi atau tidak. Kita tunggu laporan teman yang baru pulang. Tapi kami karena ada keterbatasan waktu tentu akan kami putuskan segera mungkin. Tidak mungkin juga kita mengikuti terus kan seperti ini. Kan permohonan itu sifatnya sukarela, voluntary gitu ya. Maka kalau sudah habis tenggat waktunya maka kita putuskan berdasarkan hasil yang kita terima. Karena LPSK sudah mengupayakan hal-hal yang penting dalam rangkaian pelan. Segera akan kita putuskan, pasti kita sampaikan. Pemeriksaan LPSK terhadap PC berlangsung selama 3 jam. Pukul 1 siang, LPSK terlihat keluar dari rumah Irjen Verdi Sambo. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Yosua. Nah, pada keterangan persnya, Menko Polhukam juga menyinggung terkait dengan motif penembakan Brigadir Yosua yang bersifat sensitif. Berikut keterangan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang. Pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi lainnya adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Nah, kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana, ya, misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya sampai P21, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang... Nah, pemirsa, persis 1 bulan lamanya sejak kasus kematian Brigadir Yosua jadi sorotan publik, akhirnya Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Ya, mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo menjadi salah satu tersangka yang dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Nah, berikut kita simak, ini dia kilas balik kasus ini. Kematian Brigadir Yosua yang memiliki nama lengkap Nofriansyah Joshua Huta Barat, Jumat 8 Juli 2022 lalu, sontak menggegerkan publik setelah rekaman video suasana duka di rumah orang tuanya di Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi beredar luas. Keluarga di kampung halaman Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi mulai curiga ketika polisi melarang mereka membuka peti jenazah Brigadir Yosua. Polri pun angkat bicara. Yosua dinyatakan tewas karena baku tembak dengan Barada Eliezer di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Yang mengejutkan, Brigadir Yosua disebut-sebut melecehkan istri Jenderal Bintang 2 itu hingga membuat keluarga tak terima. Sedang istirahat, kemudian Brigadir D melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala. Usai gelar perkara oleh polisi, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua membeberkan adanya sejumlah luka yang tak wajar, seperti luka sayatan hingga jeratan di leher.
Dorongan publik agar Polri menyelesaikan kasus tersebut secara profesional semakin menguat. Ingin membuktikan kinerja Polri transparan, tanggal 12 Juli 2022, Kapolri membentuk tim khusus beranggotakan internal Polri dan Kompolnas hingga Komnas HAM untuk menuntaskan kasus itu. Lika-liku kasus ini pun turut menyeret nama beberapa perwira tinggi Polri. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Karo Paminal Div Propam Polri dicopot dari jabatan mereka. Puncaknya, Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya Senin 18 Juli 2022. Sementara itu, memenuhi permintaan keluarga, jenazah Brigadir Yosua akhirnya diotopsi ulang di RSUD Sungai Bahar. Di sisi lain, rangkaian penyelidikan tewasnya Brigadir Yosua terus bergulir di Jakarta. Komnas HAM memeriksa 6 ajudan Sambo, termasuk Barada Eliezer. Rabu malam 3 Agustus 2022, usai memeriksa 42 saksi, polisi akhirnya menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Namun, meski sempat menyebut ada upaya bela diri, kali ini Polri justru tidak menemukan adanya unsur bela diri dari Barada Eliezer saat menembak Brigadir Yosua. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Sehari setelah Barada Eliezer dijadikan tersangka Kamis pagi 4 Agustus 2022, Irjen Pol Verdi Sambo memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia diperiksa sebagai saksi. Namun puncaknya, Selasa 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan Brigadir Yosua tewas akibat dibunuh dan mengumumkan 4 tersangka. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Tak main-main, keempat tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua belum sepenuhnya tuntas. Polisi masih mendalami motif yang memicu sang Jenderal Bintang 2 itu tega menghabisi nyawa ajudannya. Tim khusus Polri masih akan memeriksa istri Irjen Pol Verdi Sambo untuk membuat kasus pembunuhan itu menjadi terang benderang. Tim Liputan melaporkan. Diduga karena cemburu, seorang petugas PPSU tega menganiaya teman wanitanya di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Fokus Pagi akan segera kembali usai jeda bersama rekan saya, Utri Farza. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menganiaya teman wanitanya di Jalan Kemang Dalam 6, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Aksi penganiayaan tersebut terekam video amatir warga dan beredar luas di media sosial. Dalam rekaman video amatir milik warga, seorang pria, petugas PPSU ini menganiaya teman wanitanya, sesama petugas PPSU di Jalan Kemang Dalam 6, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tanpa belas kasihan, pria ini terus memukuli korban berkali-kali. Tak hanya memukul, pelaku bahkan menabrak dan melindas korban dengan sepeda motor. Setelah video beredar di media sosial, seorang anggota TNI yang melihat pria tersebut masih berada di sekitar lokasi langsung mengamankannya dan dibawa ke kantor Kelurahan Bangka untuk diperiksa. Yang lakinya, Yaya, adalah pacarnya yang berstatus PPSU juga, tapi di kelurahannya. Pak, pemicunya apa sih Pak dari dugaan sementara? Menurut pengakuan yang
bersangkutan, si perempuan, memicunya adalah karena cemburu. Oleh petugas kelurahan, pelaku dan korban kemudian dibawa ke Polsek Mampang Perapatan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai petugas PPSU yang diduga melakukan penganiayaan. Dan tindakan yang diberikan dari Pemprov tentu adalah pemecatan, karena ini tindakan yang tidak boleh ada di lingkungan Pemprov, di organisasi atau dimanapun ya. Di Jakarta tentunya ini kegiatan kekerasan yang tidak dapat ditolerir. Selain memecat sebagai petugas PPSU, Riza meminta aparat kepolisian menindaklanjuti adanya kekerasan yang dilakukan terduga pelaku. Tim Liputan melaporkan. Sesosok jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan di areal Bundaran Waru, Surabaya pada Selasa malam. Sementara di kawasan Setiabudi, sesosok mayat pria juga ditemukan di balkon sebuah hotel dengan kondisi terbalut kain dan terikat lakban. Sejumlah petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya Selasa sore mengevakuasi mayat seorang pria dari sebuah balkon lantai 11, sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mayat pria yang diketahui bernama Jehan Putra itu diduga menjadi korban pembunuhan karena saat ditemukan kondisinya sudah terbalut kain dan terikat lakban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diautopsi. Sejauh ini belum ada keterangan dari kepolisian terkait penemuan jenazah. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri siapa orang yang terakhir bersama korban di kamar hotel. Pengguna jalan yang melintas di kawasan Bundaran Waru arah Surabaya digegerkan dengan ditemukannya jasad laki-laki tanpa baju. Korban tanpa identitas itu tergeletak di semak-semak, ditemukan pengendara motor yang saat itu berhenti di pinggir jalan. Dari hasil olah TKP tim Inafis Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi diketahui, korban tewas sekitar 3 sampai 4 hari. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Identitas belum ada. Apakah ada barang bawahnya spesifik merujuk ke milik yang ditemukan oleh rekan Inafis di lokasi tadi hanya sekedar uang kurang lebih jumlahnya 70.000 dan juga ada bekas botol minuman. Hingga saat ini polisi masih mengejar orang tua bayi yang ditemukan tewas di dalam kontrakan di Ciracas, Jakarta Timur. Meski tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh bayi, polisi tetap melakukan penyelidikan lantaran orang tua korban diduga sengaja meninggalkannya di dalam kontrakan. Inilah kontrakan tempat ditemukannya mayat bayi di Ciracas, Jakarta Timur. Kepolisian sektor Ciracas masih menunggu hasil autopsi dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas telah meminta keterangan terhadap 3 orang saksi, yakni pemilik kontrakan, ketua RT dan warga setempat, serta telah mengamankan barang bukti berupa pakaian bayi dan lainnya. Selain itu, polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap kedua orang tua korban. Belum diketahui motif dari kedua orang tua korban meninggalkan buah hatinya. Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kami masih belum bisa mengambil kesimpulan apakah peristiwa yang terjadi itu merupakan tindak pidana, karena yang ada di TKP kami menemukan itu kondisinya sudah meninggal. Jadi tidak ada yang melihat peristiwanya, sehingga kami memerlukan hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di dalam kontrakan di Jalan Masjid Al-Islah, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Jasad bayi dalam kondisi tertutup kain ditinggal oleh kedua orang tuanya. Triwibo melaporkan dari Jakarta. Polisi mengungkap penyebab tewasnya seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul, Lampung Barat, Lampung. Tak disangka, korban dikeroyok oleh 6 orang teman sekelasnya hingga meregang nyawa.
Teka-teki kematian seorang pelajar kelas 2 SMP Negeri Air Hitam Lampung Barat yang jasadnya ditemukan dalam kondisi lebam di pinggir Sungai Waikabul, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat pada 6 Januari lalu terungkap. Korban yang semula diduga tewas akibat terpeleset di sungai, rupanya menjadi korban pengeroyokan 6 orang teman sekelasnya. Motif pemukulan dilatar belakangi dendam dan sakit hati salah satu tersangka berinisial RC. Ia pun merencanakan pengeroyokan dan mengajak 5 orang teman sekelasnya. Akibat perbuatannya, para pelajar itu harus menanggung hukumannya. Ancamannya maksimal 15 tahun. Karena usia pelaku anak-anak ini sepertiganya. Namun demikian nanti ketentuan atau vonis pada kewenangan pihak hakim. Barang bukti ponsel, sepeda motor, dan sebilah kayu yang digunakan untuk menganiaya korban serta pakaian korban turut diamankan polisi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Seorang bocah sekolah dasar di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penusukan pamannya sendiri hingga tewas. Ia ditikam dengan pisau dapur saat sedang berada di dalam kelas. Kesedihan menyelimuti rumah duka yang berada di Gang Jambu, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar di Yayasan Baiti Janati Deli Serdang menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Kejadian berdarah itu berawal saat korban sedang belajar di kelas. Tiba-tiba saja pamannya mendobrak pintu dan langsung menusuk bagian dada kiri korban dengan pisau dapur. Usai menikam keponakannya, pelaku meninggalkan korban yang bersimbah darah. Pasca pembunuhan, unit Reskrim Polsek Medan Sunggal beserta tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah TKP di sekolah korban dan rumah duka. Polisi mengamankan sebilah pisau yang digunakan pelaku. Alhamdulillah pelaku sudah diketahui, yang mana tidak bukan keluarga sendiri, omnya berinisial R, 32 tahun. Kita sekarang lagi mengejarnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat ditangkap. Pihak keluarga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri. Masalahnya nggak tahu bang, cuman palekku ini apa namanya kayak nyari-nyariin adekku aja gitu, kayak dendam gitu. Entah apa masalahnya nggak tahu, tapi tujuannya ngancem keluarga dari keluargaku gitu. Terakhir adekku yang kena. Aparat kepolisian sektor Medan Sunggal masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur usai melakukan penusukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga melakukan perampasan sepeda motor, seorang pria babak belur dihajar massa. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama Jamie Darusman. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Sebuah bus angkutan umum antar kota atau AKAP luluh lantak terbakar di Tol Jagorawi, gerbang Tol Ciawi. Sang sopir, kernet serta belasan penumpangnya berhamburan saat bus mulai terbakar. Bus antar kota antar provinsi yang tengah mengangkut penumpang menuju Terminal Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat ini Selasa siang ludes terbakar di kilometer 45 Tol Jagorawi. Api pertama kali muncul dari bawah salah satu kursi penumpang saat bus tiba di gerbang Tol Ciawi. Namun tak lama api langsung membesar saat menyambar tangki BBM kendaraan hingga menimbulkan suara ledakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran sang supir langsung menepi dan penumpang bus berjumlah 12 orang langsung berhamburan keluar. Penanganan untuk pemadamnya kita langsung melakukan pendinginan ya atau penyemprotan, evakuasi supaya jangan sampai melebar ya api itu. Jadi langsung kita pemadaman terhadap isu tersebut. Memerlukan berapa lama Pak tadi waktunya untuk pemadaman Pak? Kurang lebih sekitar 15 menit Om. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran itu, namun kuat dugaan api muncul akibat hubungan pendek arus listrik di dekat mesin kendaraan. Petugas langsung mengevakuasi bangkai bus ke unit laka Tol Jagorawi di Ciawi setelah proses pendinginan selesai. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kita beralih ke informasi lain. Diduga melakukan perampasan sepeda motor. Seorang pria asal desa Sukoharjo, Jawa Tengah babak belur dihajar massa. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pria yang diketahui berprofesi sebagai penjual minuman serbuk di wilayah Pacitan itu. Dari video amatir warga, terekam penangkapan seorang pria di Jalan Maijen Sutoyo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Selasa siang. Warga yang marah menganiaya pelaku, seorang penjual minuman serbuk. Sebelumnya pria Parubaya ini mengendarai minibus dan datang ke sebuah toko di Kelurahan Sidoarjo. Ia menawarkan produk minuman serbuk seharga Rp1.800.000. Namun saat ditanya, pria ini malah pergi dan mencoba merampas motor milik warga yang sedang melintas. Beruntung warga berhasil mengejar dan menangkapnya. Dibawa kabur, Bu? Sih belum Mas. Tapi dengan dia kabur dan ngerebut motor orang itu udah membuktikan. Karena mereka ketakutan, berhenti, di situ ada sepeda motor, itu mau dibawa tetapi tidak jadi. Karena saking takutnya dia ingin menyelamatkan diri. Guna pemeriksaan, kini tersangka dan barang bukti berupa minibus serta serbuk minuman diamankan di kantor polisi Resor Pacitan. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas mengenaskan setelah terlindas truk kontainer di Jalan RE Mata Dinata, Ancol, Jakarta. Korban terlindas setelah terjatuh akibat setang sepeda motornya menyenggol truk. Peristiwa ini berawal saat korban mengendarai motor melaju dari arah Tanjung Priuk, Jakarta menuju Penjaringan. Korban berusaha menyalip truk, namun gagal. Setang sepeda motor korban menyenggol truk hingga akhirnya terjatuh. Korban terjatuh ke ruas jalan dan terlindas truk tersebut. Sementara sepeda motornya terpisah hingga menabrak pembatas jalan. Truknya diamankan di unit laka Pademangan. Udah diamankan ya, Pak? Sama anggota. Sama supirnya juga diamankan. Kalau korban sendiri nih jalannya? Korban sendiri ini. Sementara di lokasi lain, dari video amatir warga, pengemudi truk tewas seketika di tepi jalan alternatif menuju Gunung Bromo, wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Truk bermuatan kayu gelondongan itu menabrak pohon karena diduga mengalami remblong. Aparat Satlantas Polres Pasuruan datangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi juga mengevakuasi bangkai truk guna menghindari kemacetan. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang balita di Magetan, Jawa Timur ditemukan tewas mengambang di aliran sungai. Balita malang itu diduga terpeleset dan tak ada yang menolong karena sang ibu sedang tertidur. Jahriyatun, warga desa Sumorsongo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, langsung menangis histeris saat turun dari ambulans Selasa sore. Wanita 39 tahun ini masih tak percaya anaknya Muhammad Saka yang baru berumur 3 tahun tewas akibat tenggelam di sungai. Kejadian bermula saat Jahriyatun bangun tidur dan tak melihat anaknya. Ia lantas mencari di sekitar rumah hingga ke sungai yang berjarak sekitar 15 meter. Betapa terkejutnya Jahriyatun ketika melihat sang anak sudah mengambang di sungai. Berbagai upaya dilakukan, termasuk membawanya ke puskesmas. Namun sayang, nyawa buah hatinya tak tertolong. Ada orang minta tolong-tolong, saya lari, udah sampai atas saya tolong. Terus bawa anak kecil saya balik itu keluar airnya sama kakaknya itu. Dimungkinkan terpeleset. Kalau jatuh kayaknya tidak mungkin karena tinggi juga mestinya akan benturan. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan dari Polres maupun juga dari Puskesmas dalam hal ini Pak juga sudah cek tidak ada luka patah atau mungkin luka lainnya. Usai divisum dan tidak ditemukan adanya tindak pidana, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Aparat kepolisian menggeledah rumah pribadi Verdi Sambo untuk mendapatkan bukti-bukti lain terkait dugaan pembunuhan Brigadir Yosua.
Puluhan personel BRIMOB tiba di kediaman pribadi Irjen Pol Verdi Sambo dengan 2 kendaraan taktis. Sejumlah personel Propam Polri dan mobil Inavis juga turut serta dalam pemeriksaan ini. Selain masuk ke rumah atau ke dalam rumah pribadi mantan Kadif Propam, pasukan itu juga memasang garis polisi di sekeliling rumah yang menjadi lokasi tragedi kematian Brigadir Yosua. Belakangan terungkap kedatangan pasukan itu terkait dengan penggeledahan. Nah, setelah 9 jam melakukan penggeledahan, tim khusus dari Kapolri ini terlihat menyita sejumlah barang yang dikemas dalam box kontainer dan langsung dimasukkan ke dalam mobil taktikal dari BRIMOB. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di sana pagi ini, kita akan terhubung dengan rekan kita Glenn Yosua dan juru kamera Marcelinus Agung. Selamat pagi Glenn, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Jamie. Situasi terkini dari rumah kediaman pribadi tersangka Irjen Pol Verdi Sambo ini tampak sepi, sudah tidak ada lagi penjagaan baik itu dari personel BRIMOB. Sudah tidak ada lagi terparkir mobil taktis dan juga sudah tidak terpasang dari garis polisi. Diketahui kemarin penyidik tim khusus ini melakukan penggeledahan dari rumah kediaman Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana memang hingga saat ini belum ada rilis secara resmi apa saja barang yang disita dalam rumah pribadi. Namun kemarin diketahui penyidik ini membawa keluar 1 box kontainer yang langsung dimasukkan ke dalam mobil usai dari penggeledahan rumah kediaman dari Verdi Sambo. Dan tidak hanya rumah kediaman Verdi Sambo saja, kemarin juga diketahui bahwa penyidik ini melakukan penggeledahan di rumah mertua Verdi, yaitu di Jalan Bangka 11A, di mana pengacara ini menyebut bahwa ada 6 item yang disita, diantaranya adalah seragam dan juga sepatu milik Verdi Sambo. Dan juga memang nantinya baik itu hasil penggeledahan dari kediaman pribadi maupun rumah mertua akan jadi materi penyidikan karena ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah motif dari pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga nantinya akan diketahui apakah Verdi Sambo ini hanya melakukan memerintahkan untuk bisa menembak ataupun ada keterlibatan lain dalam penembakan tersebut. Lalu yang ketiga adalah keterangan dari Putri Chandrawati, karena diketahui bahwa pengacara dari Putri ini mengklaim bahwa kliennya ini adalah korban dari pelecehan seksual. Sehingga kita akan menunggu bagaimana proses yang saat ini masih berlangsung dan juga nanti akan dirilis oleh pihak dari kepolisian. Demikian Jamie. Baik, Glenn Yosua melaporkan langsung dari wilayah Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Saat asik mencuci piring, jari seorang warga di Rawamangun, Jakarta masuk dan terjepit ke dalam lubang wastafel. Nah, petugas damkar pun harus menggunakan alat pemotong besi untuk melepaskan jari korban. Dengan sangat berhati-hati, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur memotong bagian dari wastafel untuk melepaskan jari seorang ibu rumah tangga yang terjepit saat mencuci piring Selasa siang. Sambil memotong dengan gerinda, petugas terus menenangkan korban agar tidak panik dan tetap tenang. Setelah hampir 1 jam, petugas berhasil memotong lubang wastafel. Meski berhasil lepas, namun jari korban menderita luka ringan. Awalnya itu Bu Laini itu ceritanya bersihin vegetable, ya. Nah itu kan ada airnya. Ternyata jari telunjuknya itu ketarik Pak, karena ada dorongan air dari atas itu kan tertarik ke dalam. Setelah udah masuk mau dikeluarin susah karena ya itu di atas kuku. Peristiwa nahas yang dialami warga Rawamangun itu berawal saat korban mencuci piring. Ketika membersihkan kotoran yang menyumbat airan, jari telunjuknya justru masuk ke dalam lubang wastafel. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Baik, kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya jelang semifinal Piala AFF U16 Rabu malam, pelatih Bima Sakti mengutamakan skema